Bangun, bangun, sahur, sahur. Ayo Dedek, sahur. Bangun. Ayo bangun. Mama, Dede udah bangun. Terima kasih, alhamdulillah. Sahur, sahur, sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam fi syahri Ramadan wa anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimni al-hikmata wat ta'wil. Allahumma 'allimni minal kitabi ma jahiltu wa dzakkirni minhu ma nasitu. Yang kita doakan bersama guru yang mulia kita, guru kita yang mulia bersama keluarga, ayahanda bunda yang sedang menyiapkan ibadah sahur, para pemirsa di mana saja berada. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini atau pagi yang berbahagia ini kita masih bisa untuk menuntut ilmu, talabul ilmi. Saya doakan semoga ayahanda bunda para pemirsa dan guru kita, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya dari akil balik hingga saat ini. Allah angkat semua persoalan-persoalan hidupnya. Allah ijabah, Allah qabul semua keinginan dan doa-doa yang dipanjatkan. Takhsisan bil khusus pada bulan Ramadan ini, umumnya doa-doa kita setiap hari. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita anak yang soleh, solehah. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang maha luhur yang telah memberikan emas taufik intan rahmat kepada kita sehingga pada pagi yang berbahagia ini, yang sangat berbahagia ini, kita bisa ta'lim bersama thalabul ilmi di tempat kita masing-masing. Kalau saya berada di studio bersama para kameramen yang masih jomblo ini. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda tercinta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda bunda, tak terasa ya kita sudah memasuki di 10 terakhir. Detik-detik kita insya Allah semuanya mendapat Lailatul Qadar. Jangan lewatkan malam-malam yang indah di 10 terakhir ini. Kata Rasul, taharrau Lailatul Qadri fi ashril awakhir. Buru Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Diburu. Memang Lailatul Qadar ini kayak kita di magnet rizki ya. Rizki itu kayak tidak ada yang tahu rizki itu kapan turun, berapa turunnya. Seperti Lailatul Qadar juga begitu. Kapan turunnya Lailatul Qadar? Nabi hanya memberikan kisi-kisinya saja. Begitupun yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ulama tahun 505 Hijriah. Beliau memberikan kisi-kisi, ciri-ciri Lailatul Qadar itu. Nah, sebelum kita membahas Lailatul Qadar, ini mungkin kita maju sedikit ya, karena kita mau Idul Fitri sebentar lagi. Pesan untuk kita semuanya ini tentang Idul Fitri, biasanya banyak orang-orang yang bertanya kepada kita, kepada para kiai, para ustadz. Ustadz, kapan yang ikut Idul Fitrinya? Apa hari ini, apa besok, apa hari ini? Kayak kemarin kita Idul 1 Ramadan. Banyak yang bertanya, kapan nih 1 Ramadan? Ayahanda bunda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada kita untuk orang awam nih seperti kita,
Saya juga orang awam yang tidak mengerti ilmu perbintangan, bagaimana menetapkan waktu sholat, bagaimana menetapkan waktu satu Ramadan, satu Syawal. Indah sekali pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Fa idza ikhtalaftum fa alaikum bisyawadzil a'zam ma'al haqqi wa ahlihi. Nah ini nih, apabila kalian berbeda pendapat, fa alaikum, berbeda pendapat di mana? Dalam menetapkan satu Ramadan, dalam menetapkan satu Idul Fitri, dalam menetapkan satu 10 Dzulhijjah atau bulan-bulan lain. Jangan bingung-bingung kita sebagai orang awam. Apa kata Rasul? Fa'alaikum bisyawadzil a'zam. Ikuti golongan yang banyak saja. Ma'al haqqi, golongan banyak, tapi bukan hanya banyak, tapi golongan itu juga di samping banyak tapi benar. Di samping benar, golongan itu golongan yang ahlinya. Jadi kata Rasul, fa'alaikum bisyawadzil a'zam ma'al haqqi wa ahlihi. Kalau memang kita bingung kapan nih Idul Fitri ini, ikut siapa nih? Fa'alaikum bisyawadzil a'zam. Ikutin golongan yang banyak ma'al haqqi wa ahli, yang benar dan ahlinya. Jadi kalaupun banyak, kalau tidak benar jangan, atau bukan ahlinya. Umpama kita sekarang di sini lagi bangunan nih, di studio. Ada 10 kiai yang mencoba mengkritisi tentang bagaimana cara membangun jembatan yang kuat, kokoh. Kiainya ada 100. Nah, kiai kan bagiannya bagian hukum, tapi dia mengkritisi caranya bikin jembatan yang kuat, kokoh ini harus baca Yasin umpama 41 kali. Ini kiai. Jangan diturut, karena kiai ini bukan ahlinya dalam bidang konstruksi jembatan. Tapi kalau ada insinyur yang ahli bangunan, ahli jembatan, cuma 10 atau 5. Dia ngomong tentang konstruksi jembatan. Nah, itulah yang harus diturut, itu si insinyur itu, karena insinyur itu adalah yang ahlinya. Atau sebaliknya, ada 100 insinyur umpama ngomongin tentang hukum doa kunut atau ngomongin hukum tarawih. Ada 100 ini insinyurnya, bla 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 bla. Nah, si insinyur yang 100 ini jangan diturut dulu. Ikutin kiai yang 5 atau 10 karena dia yang ahlinya. Begitupun dalam menetapkan satu Syawal ini, mari kita ikutin yang ahlinya yang banyak. Siapa itu? Kita punya Kementerian Agama Republik Indonesia. Ikutin saja menteri kita. Dan alhamdulillah menteri kita sekarang ini adalah guru besar saya, ya. Alhamdulillah. Jadi nggak usah bingung-bingung, ikutin pemerintah kapan Idul Fitrinya. Karena itu kalau kata usul fikih, ketetapan sultan itu ketetapan pemerintah, yarfaul khilaf, akan mengangkat khilaf. Khilaf fikih itu kalau pemerintah sudah menetapkan, ya pemerintahlah yang harus dijaga, yang harus diikuti. Ayahanda bunda yang dirahmati Allah, jangan lupa di akhir-akhir Ramadan ini kita perbanyaklah membaca Al-Quran, istiqomahkan membaca Al-Quran, karena Quran ini hudal linnas wa bayinatim minal huda wal furqan. Karena Al-Quran ini akan menjadi petunjuk, menjadi hudan, menjadi syifa, menjadi obat linnasi, bagi manusia, wa bayyinatin, menjadi pemisah antara yang hak dan batin. Jadi Al-Quran ini banyak memberikan sentuhan-sentuhan untuk kita, ya. Al-Quran ini mukjizat terbesar.
yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Ramadan ini, kalau kita membaca satu huruf dalam Al-Quran, itu pahalanya akan diberikan pahala 700 kali lipat dibanding di luar Ramadan. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan sampai hatam. Kata Rasul, "Idza hatama 'abdul Qur'an, shalla 'alaihi 'inda khatmihi sittuna alfi malakin." Apabila seorang hamba, idza khatama 'abdun, siapa saja, 'abdun itu secara umum, baik laki-laki, perempuan, muda, tua, anak-anak, ini abdun namanya. Idza khatama 'abdul Qur'an, apabila seorang hamba yang menghatamkan Al-Qur'an, shalla alaih, inda khatmihi, akan berdoa untuk orang itu, inda khatmihi, ketika orang itu, hamba itu selesai membaca Al-Qur'an dari Alif Lam Mim sampai An-Nas, berdoa, shalla alaihi sittuna malakin, akan berdoa untuk orang itu sittuna alfi malakin, 60.000 malaikat. Nah, kalau baca Qur'annya di Ramadan ini berapa? 3 kali 60.000 malaikat akan berdoa untuk kita, akan berdoa untuk hamba yang membaca Al-Quran, yang menghatamkan Al-Quran. Oleh karena itu, ada hak yang, ada doa yang paling mustajab untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sampai menghatamkan Al-Quran. Kalau bisa, satu Al-Quran doanya satu Al-Quran doanya satu. Ini kameramen nih, jomblo semuanya, satu Al-Quran doanya satu. Minta apa? Minta istri yang solehah, yang jamilah gitu, yang kaya raya. Nggak apa-apa yang kaya raya. Nanti doa kedua lagi, setelah khatam lagi, doa minta kendaraan, doa minta rumah, nggak apa-apa. Sholat di sini kata Rasul sallallahu alaihi sittuna alfi malakin. Sholat itu doa yang nggak pernah ditolak. Kalau doa tuh, ya doa atau da'a itu doa yang bisa ya langsung, bisa cash atau bisa nanti. Tapi kalau sholat itu doanya pasti mustajab, pasti mustajab. Yang doa malaikat, apalagi para santri nih, khususnya santri penghafal Al-Quran, ahlul Quran. Kata Nabi, yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Orang-orang yang menghafal Al-Quran, yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Mereka keluar dari dunia ini ketika nanti meninggal dunia, yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya, seperti matinya para nabi. Wa yakhrujuna wa yukhsyaruna ma'al anbiya, nanti mereka memasuki surga barisannya dengan barisan para anbiya wal mursalin. Sungguh luar biasa bagi penghafal Al-Quran, bagi pembaca Al-Quran. Untuk itu di malam atau pagi yang berbahagia ini, sampai nanti Lebaran, jangan putus membaca Al-Quran sampai nanti Ramadan berikutnya. Ramadan tahun depan insya Allah, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan, Allah afiahkan kita semuanya. Ayahanda bunda, di 10 terakhir ini jangan lupa kita untuk bersama-sama melaksanakan i'tikaf. Bagi yang bisa i'tikaf di masjid. Gimana kalau tidak bisa i'tikaf di masjid, umpama ibu-ibu nih, ibu-ibu yang lagi
menstruasi atau bahasanya menstruasi ya. Bapak-bapak juga ya. Kalau ibu-ibu menstruasi, kalau bapak-bapak ibu-ibu yang tidak datang bulan, datang juga ke masjid, tapi harus bersama keluarga, jangan sendiri. Kalau bapak-bapak diharapkan bisa i'tikaf di masjid di 10 terakhir itu, jangan ngancem. Jangan ngancem bagaimana? Ngancem yang ganjil-ganjilnya doang. Tapi nggak mencari Lailatul Qadar itu bagusnya itu dari tanggal 1 Ramadan sampai selesai. Nomor keduanya 10 terakhir aja. 10 terakhir Ramadan jangan putus untuk i'tikaf di masjid. Insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Terus jangan dipastikan Lailatul Qadarnya umpama tanggal 23, malam 23 atau 27. Karena sesuai kisi-kisinya begini, kita cuma hadir di masjid, bisa i'tikaf di masjid, cuma tanggal 23. Lailatul Qadar itu seperti rizki, ya, seperti rizki. Apa kata Rasul? Wal hikmatu fi ikhfa'i Lailatul Qadri, karena Lailatul Qadar itu kan dirahasiakan oleh Allah. Apa hikmahnya itu? Wal hikmatu fi ikhfa'i Lailatul Qadri 'alan nas fi syahri Ramadan. Di hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar itu liyu'azzimu jami'a wa yajtahidu fi sa'iri layali, supaya manusia itu berbondong-bondong dari tanggal 1 itu sampai selesai, sampai Ramadan itu dia selalu berjamaah ke masjid, berlomba-lomba membaca Quran, wa yajtahidu fi sa'iri layali. Pokoknya kayak malam itu, malam pertama itu kayak malam Lailatul Qadar. Malam kedua seolah-olah itulah malam Lailatul Qadar. Malam ketiga itulah malam Lailatul, dirahasiakan. Nggak tahu siapa yang siap. Nabi saja hanya memberi kisi-kisinya. Nah, Lailatul Qadar itu seperti rizki itu, rahasia banget. Makanya banyak orang yang begini, kenapa sih di magnet rizki itu membicarakan rizki aja? Kan rizki udah dipasti dari Allah. Iya juga sih ya. Tapi begini, kata Rasul, kita sebagai seorang yang laki-laki khususnya, atau ayahanda bunda sekalian, karena rizki itu tidak ada yang tahu. Rizki itu memang takdir Allah. Takdir itu begini, di Lauhil Mahfuz itu ada semacam tempat penyimpanan apa ya? Kalau di komputer itu apa namanya? Penyimpanan harddisk ya. Ada semacam harddisk di sana. Nih, ini namanya qadha mubarram, ini namanya qadha mu'allaq nih. Kita kan sesuai qadha tuh. Rizki kita udah dicatat di sini nih, berapa-berapanya. Tapi ini semua, baik yang di sini atau di sini nih, di Lauhil Mahfuz, harddisk kita di Lauhil Mahfuz itu bisa dirubah dengan apa? Dengan doa. Doa kita itu, doa yang namanya doa itu bisa dengan mulut, bisa dengan arkan, bisa dengan hati, bisa dengan pikiran. Doa itu banyak. Jadi rizki kita begini, udah dipasti nih segini, ini tanggal sekian, bulan sekian akan turun rizkinya, sekian, cuma kecil gitu, cuma nggak besar. Tapi ini bisa dirubah menjadi besar kalau kita berdoa. Itu namanya rizki. Nah, ini namanya qadha mu'allaq, ini namanya qadha mubarram nih. Nah, qadha mubarram itu yang tahu hanya Allah saja. Malaikat saja nggak tahu. Kalau qadha mu'allaq itu malaikat yang tahu, yang tugasnya menyampaikan rizki untuk kita itu adalah malaikat rahmat yang turun untuk menyampaikan rizki itu. Namanya qadha mu'allaq. Nah, rizki itu begitu. La yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan apapun, qadha apapun illa du'a, kecuali dengan doa. Ya, jangan kita ngapain sih kita kerja, kan rizki, cari rizki, toh kita sudah ditakdirkan bahwa rizki kalau kita kaya
ya udah pasti kaya. Bukan begitu. Kata Rasul, laisar rajulu alladzi yusallimu lil aqdar wa innamar rajul alladzi yadfa'ul aqdar bil aqdar. Bukan manusia yang hebat. Ini laki-laki nih. Bukan laki-laki yang hebat atau wanita manusia yang hebat. Man yuslimul aqdar. Orang yang udahlah gimana takdir aja. Itu bukan begitu kita itu. Kita diperintahkan untuk bekerja, tapi bukan berarti kita itu harus bekerja, bukan. Tapi wa innamar rajul alladzi yadfa'ul aqdar bil aqdar. Tetapi manusia yang hebat, laki-laki yang hebat, yadfa'ul aqdar bil aqdar. Laki-laki yang bisa merubah qadar atau qada Allah yang kurang bagus menjadi bagus. Kita ditakdirkan tidak kaya, tapi kita berusaha untuk menjadi orang kaya. Itu namanya yadfaul aqdar bil aqdar. Kata Imam Ghazali, himmatur rizal taqta'ul jibal. Hebatnya laki-laki itu, hebatnya laki-laki, himmatur rizal taqta'ul jibal. Kalau sudah bisa memindahkan gunung, saking hebatnya itu, memindahkan gunung. Lah kita hanya minta rezeki itu. Minta rezeki dari yang kita ditakdirkan tidak kaya, kita berusaha supaya menjadi orang kaya. Yang ada hadis qudsi yang begini nih. Hadis qudsi itu saya temukan di tafsirnya Imam Fakhrul Razi dalam menafsirkan tentang rizki. Dan insya Allah nih tentang rizki setelah Idul Fitri nanti ada, insya Allah saya bersama Ustadz nanti akan menyampaikan, akan mengkaji bersama tentang tafsir maudhu'i dan tafsir tahlili. Kalau tafsir tahlilinya dari Jalalain ya, Jalalain karya Imam Sayuti dan Jalaluddin al-Sayuti dan Jalaluddin al-Mahalli. Selain itu kita akan membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan rizki. Insya Allah secara berkala yang terdapat dalam Al-Quran itu. Disebut juga kalau di ahli tafsir mungkin ini namanya tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Kalau di ilmu fikih mungkin kita mengkaji, bukan mengkaji hukmi, bukan mengkaji hukum, tapi mengkaji hikmah. Insya Allah doakan ya ayahan bunda-bunda sekalian, para pemirsa di mana saja berada, supaya program ini bisa terlaksana dan menjadi amal jariah buat kita. Kita bisa mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat channel kita yang kita cinta ini. Kata Allah, kata Rasul, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah tuh. Ini hadis qudsi. Khalaqtu lil ibadah, khalaqtuka lil ibadah. Aku ciptakan kalian semua itu bukan untuk main-main, tapi untuk ibadah. Nah, kalau kiai kita, guru kita itu kan kita diciptakan untuk bersenang-senang katanya. Untuk bersenang-senang. Kok di ayatnya atau di hadisnya lil ibadah? Namanya begini. Kalau bersenang-senang itu tujuannya senang-senang. Tapi lewat bersenang-senang ini harus ibadah nih. Harus jadi orang yang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib tuh. Kalau kita tidak bertakwa, kita nggak nyampe dengan kesenangan itu. Karena kesenangan itu kan adanya di hati. Hati ini sumber kesenangan. Nah, kesenangan itu adanya di sini. Nah, untuk mencapai kesenangan itu harus dengan ibadah. Nah, namanya kalau dalam majaz itu min zikril alat wa iradatil ma'lulat. Yang disebut alatnya, tapi yang
yang diinginkan adalah ma'lulatnya. Kayak begini kita, kalau di kampung, saya orang kampung nih. Kalau di kampung itu, kambing lepas, gitu bahasanya, kambing lepas. Yang lepas itu bukan kambingnya, yang lepas itu talinya. Jadi yang disebut alatnya, yang disebut kambingnya, tapi yang disebut kambingnya, tapi yang dimaksud adalah tambangnya itu. Itu min dzikril alat wa iradatil ma'lud. Jadi kita diciptakan untuk bahagia. Disebutnya itu yang kalau dalam Al-Quran itu adalah takwa. Tapi tujuannya kan bahagia. Tujuannya bersenang-senang. Wa dhamintu lakar rizqa. Aku, kata Allah, akan menanggung semua rizkinya. Awas nih, bukan ya'ti, tapi dhamintu, domina. Kalau domina itu datangnya itu ibarat kita begini. Ibarat kita pesen di Gojek atau di apa tuh, di online itu ya sekarang tuh. Nah, domintu itu, domina itu, datangnya itu udah terima beres lah. Nggak ada bayar ini, nggak bayar itu. Tapi kalau yati itu ada di kita. Ayahanda bunda yang dirahmati Allah, itulah tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu seperti rizki. Rizki itu rahasia, Lailatul Qadar juga rahasia. Oleh karena itu mari kita kejar Lailatul Qadar, kita cari rizki lewat Lailatul Qadar. Banyakin sholat tobat, banyakin istighfar, banyakin minta ampun kepada Allah. Dan jangan lupa doain juga tetangga kita, kampung kita, negara kita, pemimpin-pemimpin kita, para guru-guru kita, supaya mereka hidupnya bahagia. Allah supaya mereka semuanya Allah muliakan, Allah bahagiakan, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, Allah berikan taufik dan hidayah kepada mereka, kepada guru-guru kita, para pemimpin-pemimpin negara yang kita cintai ini. Di akhir ini, di akhir sesi ini, saya berpesan untuk diri pribadi dan untuk ayahanda bunda, mari nanti setelah Idul Fitri, setelah Ramadan nanti, jadilah kita yang bukan Ramadanian, tapi Rabbanian. Jangan selesai Ramadan selesai ibadahnya, selesai Ramadan selesai baca Qur'annya, selesai Ramadan selesai sholat tobatnya. Nah, di Ramadan ada namanya sholat tarawih nih. Ada yang 8, ada yang 20, ada yang 40 ya. Udah jangan ribut, jangan ribut berapa, pokoknya sebanyak-banyaknya. Nanti sholat tarawih ini sholat sunnah yang adanya cuma di bulan Ramadan. Kalau kita nanti bulan Syawal, ngadain sholat tarawih bulan Syawal, insya Allah kata tetangga itu aliran sesat. Nah, yang masih pengen sholat tarawih, istiqomahin sholat tarawihnya jadi sholat tobat, supaya rezeki kita makin kencang. Jangan berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kapan itu ijabahnya kan kita nggak tahu. Kita kadang-kadang begini, Ustadz, saya tuh udah tahu, udah 2 tahun, udah 3 tahun di magnet rezeki, saya belum ajaib-ajaib ini. Padahal semua jurus sudah saya laksanakan, semua jurus sudah saya istiqomahkan. Ayahanda bunda, mungkin itu tanda ayahanda bunda dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa kita tidak menjadi manusia ajaib seperti teman kita. Teman di sebelah itu kayaknya dicintai oleh Allah. Enggak. Kita juga insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Athaillah dalam satu baitnya begini, satu catatan beliau di la yakun ta'akhkhara amadil ita mal ilhafid du'a mujiban liyasika fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima tahtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Ini bacanya agak belibet juga ya. Jadi begini, perkara rizki, perkara doa itu pasti diijabah oleh Allah.
Karena Allahnya sudah berfirman, sudah berpesan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Doa aja yang banyak. Ud'u ini tuh fi'il amr. Dijawab, fi'il amr pasti ada jawab nih. Jawab amr. Ud'uni astajib lakum. Setiap doa pasti dijabah. Pasti. Enggak mungkin enggak. Kalau tidak diijabah berarti kitanya yang enggak mau ijabah. Tapi kata Ibnu Athaillah, fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka. Ijabahnya doa kita menjadi manusia ajaib itu fima takhtaru li nafsika. Itu kehendak Allahnya kapan? La fil waqtil ladzi turid, bukan waktu yang kita pengenin. Saya pengen doa saya ijabah ini. Ya bisa saja terjadi, tapi kata Ibnu Athaillah, yang bagus itu yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kalau kehendak Allah itu insya Allah semuanya indah. Kalau kehendak kita belum tentu semuanya indah. Oleh karena itu jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan juga kalau orang lain nggak ajaib, kita ngomong begini, kayaknya itu ya banyak dosanya. Bukan, kita harus husnudzon. Ini termasuk husnudzon begini ya. Saya pernah ngobrol sama guru ustadz kita, apalagi saya sering menyampaikan tentang hukum fikih. Kan biasanya fikih itu perbedaan pendapat antara ulama ini sama ulama ini. Ini nggak boleh, ulama ini boleh. Nah ternyata supaya kita hatinya bersih, nanti kalau ngomong katanya jangan ngomong begini, itu tidak sah. Ini yang sah, ini yang sah, itu yang tidak sah. Ternyata ulama yang berpendapat harus disebut, menurut Imam Nawawi pendapat ini tidak sah, tapi menurut Imam Rafi'i ini sah. Jadi yang memberikan sah atau tidak ulama, bukan kita. Nah tentang husnudzon itu, husnudzon itu ada kok Ustadz, kayaknya dia hidupnya biasa aja, sholat juga kadang kalau ingat aja, tapi rizkinya gampang banget tuh. Nah ayatnya kan udah pernah disampaikan, falamma nasu ma dzukkiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Apabila mereka melupakan perintah-perintah Allah, tapi fatahna alaihim abwaaba kulli syai', Allah akan membukakan pintu-pintu rizki yang dia minta pasti ijabah. Hatta farihu bima utu, sehingga nanti kalau sudah di atas nih, akhadnahum baghtatan, akan kami ambil kata Allah baghtatan secara mendadak. Fa idzahum mublisun. Bahasa mublisun apa ya? Kalau bahasa kerennya itu supaya mereka bingung gitu. Kalau disiplin katanya apa? Itu bingung. Supaya kaget gitu, terkaget-kaget, aduh gimana ini. Kalau diambil dikit-dikit kan nggak terasa. Ini diambilnya dari begini, akhadnahum baghtatan, nyungsep gini. Nah kita, kalau bahasa kitanya istidraj. Istidraj. Jadi di Ramadan yang kita cintai ini, pertama, mari kita jadikan momentum Ramadan ini bulan latihan. Jangan berhenti di bulan Ramadan, berhenti Ramadan, berhenti Quran. Berhenti Ramadan, berhenti zikir. Berhenti Ramadan, berhenti sholat tobat. Sampai nanti Ramadan berikutnya tetap kita seperti di bulan Ramadan. Kalau di Ramadan ada sholat tarawih, nah di luar Ramadan mari perbanyak sholat tobat. Mari perbanyak sholat tobat. Karena kata Allah, rizki itu bukan karena rizkinya yang tidak datang, tapi karena dosa kita yang menghalang itu. Innar rajula la yuhrimur rizqa bidzambin yusibuh. Manusia itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, manusia itu la yuhrimur rizqa bidzambin yusibuh, akan terhalang terharang rizkinya oleh dosa-dosa yang dia kehendaki. Terakhir, di kesempatan yang berbahagia ini,
pesan saya untuk saya pribadi, untuk ayahanda bunda, jangan berhenti berzikir kepada Allah, karena kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah bukan untuk memikirkan sesuatu. Kita itu diperintahkan untuk zikir, bukan untuk mikir. Kita itu diperintahkan, kalau dalam magnet rezeki itu, kita itu tobaholik, bukan wokaholik. Zikrong kathiro, zikir yang banyak, bukan tafakkaru kathiro, bukan mikirin aja. Yang diperbanyak itu justru berpikir. Ayahanda bunda, pesan saya untuk diri saya pribadi dan untuk sahabat-sahabat ayahanda bunda, dengan sebentar lagi kita memasuki Idul Fitri ya, mari kita perbanyak berzikir kepada Allah, jangan banyak berpikir tentang alam ini. Tafakkaru fi khalqillah ya. Jadi kalau bahasa MR-nya, kita harus menjadi manusia yang tobaholik, bukan manusia yang wokahholik. Sekali lagi di penghujung ini, di penghujung acara ini, mungkin ini kajian terakhir di Ramadan kali ini ya. Insya Allah kita jumpa dengan Ramadan berikutnya. Saya secara pribadi selaku pengisi acara sekaligus mewakili para guru mengucapkan minal aidin al faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, dan para kru yang bertugas di acara ini silahkan Mas Farhat masuk semuanya. Nah, ini krunya yang selalu yang ngebantu kita semua, yang amalnya lebih banyak dari kita ini. Amin. Karena setiap hari beliau ini yang sibuk ya. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Dan amin. Ayahanda bunda semuanya masih jomblo. Kita doakan bulan Syawal nanti cepat nikahnya. Silakan, Mas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan program Sabar dan Nunduk selama Ramadan tahun ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum maksimal. Sampai jumpa insya Allah di Ramadan tahun selanjutnya. Kami segenap kru yang bertugas dan seluruh pengisi program mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa. In uridu illal islam mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun, bangun, sahur, sahur. Ayo dedek, sahur. Bangun. Ayo bangun. Mama, Dede udah bangun. Terima kasih, alhamdulillah. Sahur, sahur, sahur.